Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada malam ini terdapat di dalam Amsal 3 ayat 24-26. Tertulis demikian, "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah perumpamaan mengenai seekor tikus yang takut kepada kucing. Suatu ketika, tikus ini bertemu malaikat dan meminta agar ia diubah menjadi kucing. Malaikat itu menyetujui dan mengubahnya menjadi kucing. Namun saat menjadi kucing, ia takut kepada anjing. Ia pun meminta lagi kepada malaikat, "Jadikanlah aku seekor anjing." Sang malaikat mengubahnya menjadi anjing, tapi lagi-lagi di saat ia menjadi anjing, ia takut kepada macan. Lalu ia meminta lagi kepada malaikat, "Ubahlah aku menjadi macan." Malaikat itu pun mengubahnya menjadi seekor macan. Tapi saat menjadi macan, seorang pemburu dengan senapan hendak menembaknya. Ia lari ketakutan dan bertemu malaikat lalu meminta agar dijadikan sebagai manusia. Permintaannya kali ini pun disetujui oleh malaikat dan ia dijadikan sebagai manusia. Saat menjadi manusia, ternyata ketakutannya tidak hilang, tapi malah semakin bertambah. Ia menjadi takut kepada tikus, kucing, anjing, macan, dan berbagai binatang lainnya. Dan lebih daripada itu, ia takut untuk menghadapi dan menjalani kehidupannya. Sang malaikat yang melihatnya geleng-geleng kepala dan menjumpainya serta berkata, "Aku akan mengembalikanmu menjadi seekor tikus, karena kamu memiliki hati yang kecil, dan saya tidak dapat menolongmu." Kisah perumpamaan ini tentulah bukan suatu kenyataan, tapi maksud dari kisah ini adalah milikilah hati yang besar dan jangan takut dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 24-26 ini dikatakan, "Jangan takut, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu." Tuhan mempunyai maksud agar kita hidup bebas dari rasa takut dan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Tuhan yang menciptakan kita merindukan untuk melimpahkan kebaikannya dan membuat kita selalu berada dalam perlindungannya. Dalam hidup ini, saudara, ada berbagai hal yang bisa membuat hati kita menjadi kecut, ciut, dan takut. Kita masing-masing punya rasa takut sendiri. Rasa takut sebenarnya dalam konteks yang baik berguna untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi rasa takut yang berlebihan dan tidak normal akan membuat kita sulit untuk menjalani kehidupan dan sulit juga untuk melangkah dalam iman. Dalam ayat ini, saudara, firman Tuhan berkata, "Jangan takut." Ini adalah perintah agar kita tidak mengalami tekanan dalam perasaan dan pikiran secara negatif yang membuat kita tidak bisa tidur, cemas, tidak bisa berpikir dengan baik. Dan sebaliknya, perintah ini hendak mengajak kita untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan yang adalah penolong dan kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang bisa mengejutkan terjadi di dunia ini, yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi sekali lagi, Tuhan menghendaki agar kita tidak takut terhadap segala keadaan, karena Tuhan adalah sandaran kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi di hidup kita. Perintah jangan takut mewarnai sejarah perjalanan umat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu. Perintah ini juga masih relevan sampai saat ini dan berlaku untuk saudara dan saya.
Tuhan berkata, "Jangan kamu takut, karena aku bersamamu, melindungimu, dan meluputkanmu dari segala yang jahat." Malam ini saudara, mari kita tidur tanpa rasa takut, cemas, khawatir atau gelisah. Serahkanlah semua pikiran dan perasaan yang membebani hidup kita kepada Tuhan. Janganlah takut, karena Tuhan yang menjadi sandaran kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang setia dan nyata menolong kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bisa melalui hari ini dan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami untuk tidak takut dalam menghadapi berbagai keadaan dan situasi dalam hidup kami. Sebab ada Engkau ya Tuhan yang menjadi sandaran kami. Engkau dapat kami andalkan, sebab Engkau Maha Kuasa dan Engkau mengasihi kami. Engkau mau melimpahkan kebaikan-Mu dan mau memberikan perlindungan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur firman-Mu kembali menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Kami tidak mau takut, tapi kami mau serahkan semua pikiran dan perasaan yang membuat kami cemas, khawatir, gelisah, dan takut. Kami mau serahkan itu semua kepada-Mu Tuhan. Limpahkanlah kepada kami damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa bersukacita dan menghadapi segala sesuatu dengan iman, pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami dan lindungilah kami di sepanjang malam ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau memagari kami dan melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali ya Tuhan, dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada yang lemah, dan semangat yang baru kepada yang berputus asa. Dan berikanlah jalan keluar bagi yang mengalami masalah dan persoalan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.